Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah kita juga masih bisa dikasih kesehatan ya untuk bisa bertemu kembali di ruang Zoom ini. Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi sebelumnya. Hari ini Ibu akan membahas tentang ketimpangan sosial. Ibu share screen dulu ya. Izin share screen. Ya, Bu. Ada nggak yang tahu apa sih itu ketimpangan sosial? Saya Bu tahu Bu. Ya, silakan Hadis. Ketimpangan sosial itu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan Bu. Iya, betul ya. Nah, ketimpangan sosial itu identik nih dengan ketidakseimbangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Biasanya nih disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, selanjutnya nih, ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Acaniago, ada 6 bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, itu ketimpangan pengembangan diri manusia. Biasanya ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang itu bisa menjadi malas, pesimis, dan mudah menyerah. Nah, ada yang tahu nggak nih ciri-ciri dari ketimpangan pengembangan diri manusia? Saya ya Bu, saya tahu ciri-cirinya orang-orang malas Bu. Iya, betul. Ada lagi? Orang sombong Bu. Iya, betul. Ketimpangan pengembangan diri manusia ini identik ya sama dengan sikap yang kurang baik di dalam diri manusia, itu seperti malas, sombong, iri, dengki, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ketimpangan antara desa dan kota. Perbedaannya ini nih bisa kita lihat banget dengan mata kepala kita sendiri melalui pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Nih, di pembangunan infrastruktur di kota itu kan lebih cepat dan masif dibandingkan di desa. Jadi sehingga masyarakat desa itu akhirnya banyak yang pindah ke kota. Mereka melakukan urbanisasi demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena stigma orang-orang di desa itu sudah kebanyakan ya menggunakan mindset di mana kalau misalnya di kota itu kehidupannya itu akan terjamin, kehidupannya itu akan lebih baik dari di desa, seperti itu. Terus juga nih yang bisa kita lihat, akses dan kualitas pendidikan di desa itu masih minim, membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi di desa juga nih tertinggal jauh kesejahteraannya, kesehatannya, bahkan pola pikirnya dari masyarakat kota. Nah, yang ketiga ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Nah, di subwilayah ini biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan subwilayah. Nah, misalnya nih, pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di wilayah pusat seperti di Kota Bandung daripada di subwilayah seperti Ujung Barung, Bojonegara, dan Tegalega. Nah, yang keempat, itu ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Biasanya ini ketimpangan ini terjadi antara golongan sosial yang ekonominya menengah ke atas, akan lebih dipandang nih lebih tinggi dibandingkan masyarakat ekonomi yang lemah. Hal ini tuh terjadi karena perbedaan cara pandang yang melekat di masyarakat. Wujud nyatanya itu bisa kita lihat ya pada pelayanan pendidikan, akses kesehatan yang lebih mengutamakan kelas menengah atas. Misalnya nih kalau misalnya ada orang kaya dengan orang miskin yang sama-sama ke rumah sakit, nah pihak rumah sakitnya itu lebih mengutamakan orang yang membayar langsung dibandingkan menggunakan asuransi atau seperti yang biasa kita gunakan itu seperti BPJS gitu. Jadi sudah ada kelompok-kelompoknya di mana di pihak rumah sakit itu mengutamakan orang yang bayar cash, bayar langsung gitu dibandingkan harus menunggu ngantri menggunakan BPJS. Yang kelima ada ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset ini yang tidak merata itu terjadi karena pendistribusiannya itu hanya terpusat di perkotaan, sementara di daerah-daerah biasanya tertinggal gitu. Jadi misalnya nih di jalan raya, terus hotel, perumahan, itu sering banget kita lihat adanya di perkotaan dibandingkan di desa-desa gitu. Karena mungkin aksesnya juga yang sangat sulit menuju tempat
ke hotelnya atau ke perumahannya gitu. Terus jalan rayanya juga di desa-desa itu cukup sempit ya gitu dibandingkan di kota-kota. Nah, yang keenam itu ketimpangan antar sektor ekonomi. Bentuk ketimpangan ini banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Nah, biasanya nih ketimpangan antar sektor ekonomi ini melihat di perbedaan pendapatan yang ada di masyarakat. Biasanya seseorang berprofesi lebih memiliki pendapatan yang lebih besar gitu dibandingkan mereka yang bekerja di sektor usaha-usaha kecil. Bisa kita lihat aja ya di sini kan ada 2 gambar yang dimana yang satu perkantoran, yang satu di sawah gitu. Jadi sudah terlihat banget nih pendapatannya yang berbeda. Nah, bagaimana nih cara mengatasi ketimpangan sosial? Nah, yang pertama itu ada peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu nih yang tinggal di Indonesia tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari karakteristiknya. Keanekaragaman itu ternyata bisa jadi salah satu menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kedua, itu ada mobilitas geografis. Nah, dalam Kamus Sosiologi Haryanta tahun 2012 itu mengatakan bahwa pengertian mobilitas itu sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kemudian yang ketiga itu menciptakan peluang kerja. Saat ini di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan kepadatan penduduknya tuh yang cukup tinggi ya. Terus peluang kerjanya juga lumayan tinggi, namun terkadang hanya pendidikan-pendidikan yang tinggi yang bisa mengakses peluang kerja tersebut gitu, sehingga yang mempunyai pendidikan yang cukup rendah itu akan sangat sulit mendapatkan posisi di peluang kerja yang mereka inginkan. Untuk mengatasi masalah tersebut nih, upaya yang bisa dilakukan itu bisa menciptakan peluang-peluang kerja yang lainnya, bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa diakses untuk semua kalangan gitu. Nah, selanjutnya ada faktor ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor ini biasanya berasal dari dalam diri seseorang. Nih, faktor ini muncul diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya pendidikan, terus keterampilan, terus kesehatan yang dimilikinya, terus hambatan budaya, serta kemiskinan. Terus contohnya ini dengan kurangnya pendidikan pada diri seseorang, maka kita bisa mengakibatkan kemiskinan di kemudian hari. Jadi harus mempunyai niat dan mindset yang kuat bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai pendidikan setinggi mungkin, karena kan pemerintah juga sudah memberikan ini ya gratis, sekolah gratis untuk 12 tahun, maka gunakan itu sebaik-baiknya. Terus yang kedua itu ada faktor internal. Faktor ini berasal dari luar, kemampuan diri seseorang. Biasanya ini terjadi karena adanya peraturan nih atau kebijakan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya kalau di dekat-dekat rumah kita gitu kan ada RT. Nah, RT itu memberikan suatu kebijakan gitu. Jadi mungkin karena kebijakannya kurang bijak nih antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya, jadi akibatnya adanya ketimpangan sosial gitu. Kemudian selanjutnya sudah selesai. Ibu izin stop share ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Ya boleh, silakan Ervina. Dalam cara mengatasi ketimpangan sosial yang ada pada poin nomor 2, upaya apa aja sih Bu yang bisa dilakukan dalam mobilitasi geografis? Terima kasih Vina atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin melemparkan pertanyaan tersebut nih ke teman-teman yang lain. Gimana nih, ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, jadi jawabannya itu contoh. Saya tahu Bu, saya tahu. Oh Saya tahu, iya, saya tahu. Ya, silakan jadi Rusla. contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat
terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya seperti di Kalimantan. Upaya ini juga pernah digalakkan di zaman Presiden Soeharto dan berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya seperti orang-orang Madura yang pindah ke Kalimantan. Betul sekali ya Via. Jadi salah satu contoh upaya dari mobilitas geografis tadi itu adalah transmigrasi gitu. Sehingga pemerataan penduduk itu cukup penting juga ya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Ibu mau nanya lagi. Ya, silakan Via. Contoh ketimpangan sosial yang disebabkan oleh faktor eksternal apa saja ya Bu? Ya, contohnya itu seperti birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dengan kata lain, kesenjangan sosial itu bukan terjadi karena seseorang itu malas bekerja, hanya seperti itu ya, bukan. Tapi melainkan ada juga sistem yang menghambatnya. Misalnya nih, harga sekolah nih yang mahal. Ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk membayar SPP-nya itu mahal ya gitu. Jadi membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik gitu. Kalau dari faktor internal nih, ada yang tahu nggak contohnya apa? Saya tahu Ibu. Ya silakan nih Pak. Contoh dari faktor internal pada ketimpangan sosial, yang pertama itu ada rendahnya tingkat pendidikan golongan masyarakat tertentu, terus kualitas sumber daya manusia yang rendah, lalu sikap mudah menyerah dari sebagian masyarakat, terus yang keempat ada meningkatnya sikap apatis atau individualis, yang kelima ada tingkat kesehatan masyarakat yang berbeda-beda, yang keenam ada mudah menyalahkan orang lain sebagai penyebab kemiskinan, yang ketujuh itu tidak punya keyakinan terhadap masa depan, yang kedelapan timbulnya hambatan sosial dan budaya, dan yang kesembilan adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya betul sekali ya Dipa ya. Sekarang kita kan banyak tahu ya bahwa banyak nih tetangga-tetangga kita yang ternyata memiliki kekurangan dalam materi, tetapi mereka menyalah-nyalahkan, saling menyalahkan di dalam rumah tersebut, seperti misalnya istri itu menyalahkan suaminya karena tidak mau bekerja atau gajinya terlalu sedikit gitu, atau mungkin nih dari kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Tadi salah satu faktor utamanya kan karena pendidikannya juga yang rendah, jadi sehingga kualitas nih menjadi manusianya itu juga ikut-ikutan rendah gitu. Terus tidak punya keyakinan terhadap masa depan. Ini yang paling harus diutamakan, bahwa dalam diri kita itu harus optimis, harus bisa yakin bahwa kita bisa sukses di kemudian harinya dengan melalui cara-cara nih, mulai step-stepnya yang ada gitu. Kalau gagal jangan takut memulai lagi, harus terus dilakukan. Kalaupun gagal itu nggak apa-apa, itu kan awal dari sebuah kesuksesan ya yang kita tahu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak Ibu. Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung materi nih ya teman-teman. Teman-teman juga semua udah bagus ya, daripada aktif gitu. Selanjutnya nih Ibu ingin memberikan tugas ke teman-teman. Tapi Ibu izin share screen ya untuk memperlihatkan tugas apa sih yang akan diberikan. Tugasnya nanti ditulis atau diketik, Bu? Oh, nih tugasnya diketik aja gitu, jangan ditulis. Nanti soalnya akan kita bahas nih di pertemuan selanjutnya. Ada burung. Nih, tugasnya teman-teman, kan ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nanti masing-masing kalian harus memilih salah satu nih di antara ketiga gambar tersebut. Nah, ini kita ngapain ya? Ada gambar nih. Kira-kira kita mau ngebahas apa sih? Gitu. Apa saja yang dicari? Ini dia. Nah, yang pertama kalian harus mencari nih, deskripsiin kedua gambar tersebut. Terus yang kedua itu apa saja nih faktor penyebab dari kedua gambar tersebut. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan dari kedua gambar tersebut. Nanti tugasnya Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Dikumpulkan juga paling lambat itu sehari sebelum pelajaran Ibu dimulai. Dikirim di Google Classroom aja. Baik Ibu.
Baik, kalau gitu sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, baiknya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman sudah aktif. Ibu akhirin Zoom meeting-nya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih.